Pacu rasa stimulun kami untuk kita segera mendesak. Lagi-lagi pada konteks hari ini adalah kita konsen kepada tidak dipakai dasar dari dinas pendidikan memakai analisis data ini yang jelas. Kabur. Hari ini kita bicara pendidikan. Kemarin-kemarin kami bicara dengan para kepala puskesmas yang hadir karena analisis data yang tidak jelas. Nah, oleh karena itu baik di provinsi ataupun di pusat bukan kewenangan kami, tetapi secara politik itu adalah tanggung jawab kita secara Flores Timur, khusus di lembaga DPRD Kabupaten Flores Timur umumnya dan khusus ada Komisi C. Untuk sementara pimpinan saya kembali dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. GTK-HNK yang juga saya hormati dan saya banggakan. Singkatnya hadirin kita semua yang saya kasihi. Pertama-tama secara pribadi dan kelembagaan menyampaikan apresiasi dan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk KTP bersama dengan Komisi C terkait dengan nasib tenaga kependidikan ke depan. Dari apa yang Bapak Ibu bicarakan, saya memetik 1-2 poin terkait dengan tuntutan. Ada 2 poin di sini. Yaitu yang pertama rekomendasi ke pusat, lalu meminta Pemda sebagai domain untuk proses rekomendasi. Pada porsi ini perlu saya sampaikan bahwa dari keanggotaan GTK-HNK 35+ seperti yang diutarakan atau disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, itu terdiri dari guru kontrak yang ada di sekolah-sekolah yang berstatus negeri. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan teman-teman kita yang di sekolah-sekolah swasta? Jadi Bapak Ketua, Pak Pengurus PKI juga perlu memperhatikan soal itu. Karena porsinya sama, tanggung jawabnya sama, yaitu meningkatkan kecerdasan bangsa. Terkait dengan itu, sifat karakter politis kami dari Komisi C secara kelembagaan DPRD Kabupaten Flores Timur sangat mendukung dengan tuntutan Bapak Ibu sekalian. Yaitu yang pertama harus melahirkan rekomendasi. Setelah pertemuan ini kita harus melahirkan rekomendasi untuk dibawa ke pusat terkait dengan tuntutan itu. Tetapi perlu kami harapkan juga dari rekomendasi yang ada nanti itu disinergikan, disatukan dengan daerah-daerah lain. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua GTK-HNK bahwa GTK-HNK ini kan bukan di Flores Timur saja, di seluruh Indonesia, yang porsi nasional. Disatukan semua rekomendasi itu, dukung dari kelembagaan secara politis, dan kita ajukan ke pusat. Bukan hanya rekomendasi dari kelembagaan politis saja, tetapi dari Bapak di PGRI, pengurus PGRI juga perlu mengeluarkan rekomendasi kami. Sehingga kita satukan itu, jadi tuntutan kita bisa terjawab di pusat. Lalu terkait keanggotaan GTK-HNK tadi, itu 625, itu dari SD sampai dengan SMK SMA. Seperti yang dijelaskan oleh pimpinan Komisi C, bahwa porsinya 20% dari APBD plotting 2020 itu diplotkan untuk kepentingan pendidikan. Nah, kalau porsinya APBD 2, berarti dari SD sampai dengan SMK SMP. APBD 1 dengan SMK SMA. Dan dari porsi itu, secara tanggung jawab, pemerintah sudah punya perhatian. Tetapi perlu Bapak Ibu mempertimbangkan soal KKD kita, kemampuan keuangan daerah. Maka supaya bisa terjawab dengan tuntutan kita, maka kita keluar dari porsi APBD 2 itu. Dan nanti kami minta pengurus PGRI juga harus melampirkan semua tenaga guru kontrak provinsi yang porsinya SMA SMK juga harus diberikan kepada kami Komisi C untuk kami bisa melakukan konsultatif dengan pihak provinsi. Dari apa yang dibicarakan tadi, ya 1 poin lagi terkait dengan guru. Kalau guru, kita bicara guru ini kan bicara soal profesi, Bapak Ibu sekalian. Jadi beda dengan supporting job lainnya. Dan kita bicara soal di tenaga kontrak dinas, itu kan supporting job. Kalau guru itu soal profesi, termasuk tenaga kesehatan.
maka seperlunya dan sepatutnya bukan dari SK dinas, harus SK bupati, harus SK bupati. Semua masih dalam proses SK dinas ya. Jadi dia perlu kita perjuangkan. Jadi seperti itu Pak Ketua. Jadi inti dari tuntutan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan yang berharga ini adalah bagaimana komitmen prinsip kami, salah satunya melahirkan rekomendasi secara kelembagaan untuk merekomendasikan ke tingkat pusat. Mungkin seperti itu, itu saya kembalikan. 2000 zaman masih Kamil Pak Abraham Gampar, Kamil Dinas PPK Provinsi, saya sebagai konsultan Bank Dunia untuk menangani proyek peningkatan mutu pendidikan SLTP CNTT, saya diminta diperbantukan di provinsi. Tapi saya juga menyatakan bahwa saya tidak suka jadi PNS. Ya, kita motivasi beda juga. Jadi memang soal database, uang kita sudah kita maksimal secara proporsi anggaran, sudah 20% disiapkan oleh pemerintah. Tetapi perbandingan antara uang dengan jumlah guru, uang kita memang tidak seimbang. Tidak seimbang ini bisa juga ya, bisa juga tidak. Kita kembali kepada soal database tadi. Memang saya tahu, saya sering kunjung ada beberapa sekolah. Tenaga honor ini suka-suka. Bapaknya dulu kepala sekolah, ganti kepala sekolah. Semua tenaga honor itu mantan kepala sekolah di keluarga. Dilihat dari SDM, tidak punya apa-apa. Tapi dia masuk database, maka terekam bahwa dia juga tenaga kontrak. Makanya perlu tadi rasionalisasi. Dari segi kompetensi kita rasionalisasi. Kita dapat tenaga bersih berapa? Sesungguhnya tenaga guru honor kebutuhan itu berapa? Kita tidak soal jumlah ini. Kita belum bicara soal kebutuhan. Seperti Bapak bilang tadi, saya juga paham. Karena di SD itu guru bidang studi. Maka satu SD itu sekurang-kurangnya tenaganya 9 guru saja. Tidak di SMP. SMP kan dia guru les. Berarti berpengaruh kepada rombongan belajar, mempengaruhi jumlah guru. Kalau rombongan belajarnya besar, pasti dia butuh guru banyak. Karena dia les mata pelajaran. Ada apa? Bidang studi. Ya. Jadi memang ada, saya paling prinsip tadi soal kita buat pembenahan database dulu. Supaya kita tahu real. Sesungguhnya guru yang honor ini berapa sebenarnya? Baru kita korelasikan dengan anggaran. Kalau tidak ini kita bicara peta buta semua. Jangan kan 20%, 50% anggaran untuk pendidikan itu tidak bisa rampung. Kan data yang rampung. Gitu. Jadi pimpinan saya kembalikan cuma itu ya. Oke. Nuklir apa daripada Sekwan komisi untuk mencatat semua dan kita rekomendasi ke Pak Dinas. Bila perlu kita panggil dinas juga menyatakan itu. Karena apa ini kenalian pada dinas mengobok-obok aturan ini sehingga yang masyarakat ini adalah ini pemerintah, tapi ini adalah oknum. Saya sudah melakukan penelitian. Contoh, ketika bulan November teman-teman PGRI di Kecamatan Lubang Kulit antara mengatakan bahwa kami ditemu dan mengatakan kepada beliau, di seluruh Indonesia tidak ada soal, di seluruh provinsi tidak ada soal, di seluruh kabupaten tidak ada soal, hanya Kabupaten Flores Timur yang punya soal. Ada apa itu? Apa perlu saya ke kementerian? Tapi lebih 3 hari kemudian sertifikasi turun tanpa sebuah rekomendasi yang begitu panjang seperti yang dialami. Ini kita butuh keberanian, Pak. Jika pemerintah jangan salah-salahin, ini oknum ya. Oleh karena itu, saya juga menyampaikan kepada teman-teman di guru-guru honor di negeri untuk segera melakukan komunikasi dengan LPM Kupang sehingga LPM Kupang itu hari itu kudu melakukan kontak dengan Jakarta hari itu keluar. Saya sudah punya komunikasi, ada nomor daripada UNPTK saya punya ada. Saya memiliki itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau boleh juga seperti teman-teman yang terdahulu, walaupun kita melakukan komunikasi langsung, tapi kita juga harus melakukan sebuah rekomendasi sehingga kita punya catatan. Itu yang ketiga. Yang keempat, pemerintah punya program baik. Ini contoh tahun 2017, Ibu Bapak Guru.
pernah ada program pemerintah untuk mengangkat guru tenaga kerja waktu itu di pertanian, dengan bapak guru untuk dijadikan pegawai negeri. Bapak guru mungkin kita jatahnya 23 orang saya tidak salah. 2017 nih. Berkatuan. Pada saat itu tanggal 29 harus selesai penyerahan dokumen. Inilah oknum kita ini di dinas PPO ini. Dinas PPO ini saya sudah pelajari itu. Menghambat itu pekerjaan para guru ini. Menghambat. Betul, Pak. Menghambat. Sehingga kala itu mana? Hanya Flores Timur yang tidak dapat kebagian, kurang lebih 54 orang. Ini apa? Selama itu rakyat tidak tahu, seolah-olah pemerintah yang melalai, tapi itu oknum. Maka saya juga mengharapkan kepada teman-teman PGRI, kita jangan selalu melaksanakan sebuah tugas yang putih mencari zona nyaman. Kita harus mencari zona tidak nyaman. Kita lawan sebuah perasaan, walaupun bisa muncul sebuah kebenaran. Lalu kebenaran membunuh saya lakukan. Ya, jadi saya berharap bahwa ini adalah curahan hati teman-teman. Saya juga dulu sebagai guru 18 tahun pegang sekolah Jakarta. Saya punya sekolah satu di SMK Leboloba, SMK Lamut Madi itu saya salah satu tokonya. SMK Lamut Madi Leboloba salah satu tokonya. Hingga saya paham betul. Jadi kalau kita bicara soal prestasi, kalau kita bicara soal kualitas, kalau guru-guru punya perutnya tidak kenyang, mana bisa dia mau mengajar dengan baik. Dan itu saya buktikan dengan guru-guru saya yang ada di Leboloba itu. Dengan demikian, saya mohon maaf manakala ada hal-hal yang barangkali kurang baik. Tapi saya juga berterima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya. Saya kembalikan kepada pimpinan. Gambarkan beberapa kabupaten soal apakah mungkin kita membayar semua yang belum diangkat tenaga kontrak itu, misalnya 500, itu bukan hanya dibiayai oleh APBD saja, tapi itu tambahan dari penghasilan entah komite atau dana BOS untuk menggenapi tuntutan kalau itu ada upah minimum. Misalnya 1.650.000, maka daerah menanggung 500, maka sisanya itu dibiayai seperti itu. Maka Pak Ketua, poin-poin penting ini yang ingin saya sampaikan, kalau Pak Ketua sudah katakan tadi, pasti tanpa corona tidak ada, keluar ruangan komisi ini Pak Ketua pasti buat, lalu kami pasti minggu depan kami jalan untuk meneruskan rekomendasi. Sementara akan berkembang. Baik. Saya kembali. Kenapa saya katakan demikian? Biasa aspirasi vital itu langsung kita sikat ke provinsi, juga langsung ke pusat. Bahkan sering kita bawa serta perwakilan. Hanya karena kondisi ini sehingga perjuangan kita tidak bisa langsung kita respons.